wabarakatuh. SFM Mitra Usaha Sahabat Sepanjang Masa. Halo sahabat SFM, kami dari 11 sampai 3 baru saja melaksanakan outing class di Radio SFM Blora yang membahas mengenai public speaking. Nah, sahabat SFM, public speaking sendiri merupakan salah satu skill yang apabila kita gali secara terus-menerus akan menghasilkan keuntungan di masa depan nanti. Nah, tidak hanya itu, bahkan public speaking memiliki sejumlah manfaat yang salah satunya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Saya Lilis dan Devita akan membicarakan mengenai seputar public speaking bersama narasumber SFM Blora, yaitu Mbak Iva. Halo Mbak Iva, gimana nih kabarnya? Halo, ada Devita dan Lilis. Biasanya host memberikan ucapan selamat datang, tapi kali ini narasumbernya yang mengucapkan selamat datang ya. Selamat datang di Radio XFM Blora. Dan kali ini kayaknya tugas saya dibalik deh ya. Kalau biasanya saya host, tapi kali ini sebagai narasumber karena temanya yang di siang hari ini mau diangkat seputar public speaking. Oke, boleh deh Devita, Lilis. Pokoknya untuk hari ini untuk kamu lah. Oke, terima kasih ya Mbak Iva. Ya. Nah, Mbak Iva, di sini kami ada sedikit pertanyaan yang Boleh? Oke, baik. Nah, Mbak Iva, sahabat SFM ingin tahu apa sih kendala Mbak Iva dalam menjadi host selama 21 tahun ini di Radio SFM Blora? Oke, ini menarik sekali ya. Kenapa sih Lilis bisa tahu saya segitu lamanya 21 tahun gitu ya? Karena tadi sudah saya spill waktu kelas ya, outing kelas, dan saya ngasih materi. Memang di sini Radio SFM Blora, Iva itu udah dari tahun 2003. Otomatis kalau sekarang 2024 sudah kebayangkan 21 tahunnya. Kamu belum lahir, saya sudah siaran di sini. Pasti suka dukanya, kendalanya itu nek bilang nggak ada, nonsen banget. Pasti selalu ada, dan insya Allah namanya kendala harus ditekan seminimal mungkin biar tidak menjadi batu kerikil halangan untuk kita maju ke depan ya. Jadi untuk apa namanya? Jadi pertanyaannya apa, Lilis? Apa sih kendalanya Mbak Iva? Kendala, boleh. Kendala sih kalau dari cuaca pastinya nih hujan, kita mau ke studio saja sudah halangan hujan. Tapi hal tersebut tidak boleh jadi kendala untuk penyiar. Ya kalau ada hujan, kita kan udah pelindung nih. Ya udah segera saja, kalau misalnya jam siaran jam 8 hujannya jam 7 misalnya, karena kita harus OTW, karena penyiar itu kalau siaran jam 8 datangnya minimal 30 menit sebelumnya. Jadi jam 7 kita harus OTW meskipun hujan deras bledek, wes tak peduli, pokoknya harus sampai lokasi, pastikan aman juga gitu ya. Itu kendala dari segi cuaca. Kalau dari segi pribadi hostnya, saya itu terkadang tuh ada halangan dari suara saya. Misalnya karena saya tidak pandai mengatur pola makan saya sehingga saya terserang flu, pilek sehingga serak atau bahkan hilang suaranya. Nah, itu merupakan kendala juga karena maaf, kita sebagai penyiar radio ya, penyiar di sini pastinya yang dijual apa? Suara kan? Nah, kalau suaranya hilang yang dijual apanya? Yang disajikan ke pendengar apanya gitu ya. Jadi itulah, kalau kita suaranya hilang itu merupakan kendala banget untuk seorang penyiar radio atau seorang broadcaster, karena sekali lagi kita istilahnya jualannya di suara. Maka dari itu untuk menanggulangi kendala itu ya udah, kita harus pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat itu harus kita jaga. Itu sih sebetulnya kendala-kendala yang mungkin kecil tapi harus kita perhatikan juga. Itu Lilis. Intinya jadi seorang broadcaster itu harus on time dan selalu menjaga kesehatannya. Iya dong, betul. Itu saya kira bukan hanya broadcaster aja sih ya, semua dalam hal apa namanya pekerjaan apapun ya kita harus on time, menjaga kesehatan, loyalitas itu penting, kejujuran juga penting ya. Apalagi attitude-nya juga ya. Seorang penyiar juga harus tertata bahasanya, maka dari itu diperlukan skrip siar seorang penyiar. Meskipun saya 21 tahun di sini juga harus tersedia skripsiar supaya Mbak Iva dalam membahas mengenai Apa saja sih kendala Mbak Iva selama menjadi host dan gimana sih cara Mbak Iva mengatasinya? Nah, itu tadi kan sudah saya share juga ya kendalanya seperti itu. Jadi kalau menemui kendala, ayo kita segera atasi agar kendala itu tidak menjadi batu kerikil halangan untuk kita ke depan ya. Bisa dibayangkan kan 21 tahun itu pasti kendalanya banyak sekali. Kenapa bisa bertahan sampai titik ini?
pastinya juga harus mampu menanggulangi kendala-kendala itu supaya lebih sukses lagi. Begitu halnya bukan hanya di broadcaster ya, kamu sekolah misalnya kendalanya apa, harus tepat waktu jam 7 masuk, jam setengah 7 harus sampai sekolahan, ya itu tadi kamu harus komitmen on time. Nah, harus mau belajar, ya udah namanya pelajar ya harus belajar gitu. Begitu juga sama saya sebagai broadcaster, ya terus belajar juga, cari ilmu wawasan yang luas, mau mendengar, cari inspirasi. Yang sekarang kan sosmed luar biasa gempurannya, ya cari inspirasi di sosmed yang banyak sekali, itulah ya. Nah, berarti Mbak Iva kan di sini sudah 21 tahun, berarti itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali, Lis. Kalau misalnya saya share ini ya ke pendengar Radio FM semuanya, mungkin satu hari tidak cukup ya. Tetapi yang ada perlu digarisbawahi kenangan saya atau mungkin pengalaman saya sangat happy. Itu satu Itu yang katanya. salah satu yang sangat penting sih Mbak Iva. Iya, iya. Oke, nah Mbak Iva, sahabat saya ingin tahu gimana sih cara mengatasi kegugupan saat public speaking? Kan terkadang di tengah pembicaraan kita terkadang lupa atau ngeblank. Nah, kalau seperti itu apa sih yang harus kita lakukan? Iya, itu sering sekali ya, Lis ya. Terkadang kita dituntut untuk tampil di muka umum, bukannya kita nggak berani ya, tapi gugupnya minta ampun, gemeteran gitu ya. Maka dari itu perlu relax, itu perlu, Lis ya. Relax ya, relax di sini bisa didapatkan dengan melakukan peregangan tubuh, tarik nafas sebelum berbicara, pandang tatapan ke depan gitu ya. Waktu berbicara kayak kita ini interaksi mata ya. Kalau misalnya malu ya udah, yang penting jangan diluk, jangan terlalu dangak istilahnya, lihat ke atas, jangan banyak garu-garu. Jadi lebih rileks lagi, tarik nafas, keluarkan suara dari perut. Kalau sudah teknisnya sudah ada nih, materinya nih, persiapan yang matang itu penting dari segi materi. Misalnya nih, kamu mau mengambil tema apa untuk perbincangan itu, ya udah materinya disiapin dulu secara lengkap, rinci dan lain sebagainya. Dengan cara gimana Mbak Iva? Ya browsing di sosmed, di internet, googling, itu kan semua ada jawabannya. Jadi di situ kamu harus memperluas wawasan kamu supaya menghindari kegugupan dengan cara memperluas wawasan. Selain itu juga kalau sudah ada materi, sudah ada teknik mengeluarkan suara yang benar seperti apa, jadi harus latihan yang rutin, itu penting ya. Tidak ada kata-kata nggak latihan langsung iso, orang mungkin ya. Jadi harus sering latihan supaya berbicara itu menjadi luas lagi. Caranya gimana sih Mbak latihannya? Ya udah, kalau kamu di rumah ini kan ada HP nih, direkod saja atau di video, halo selamat siang dan lain sebagainya, atau di depan cermin. Kalau dulu 21 tahun yang lalu Mbak Iva itu belum punya HP secanggih ini misalnya, ya udah di depan cermin, ambil mic, misalnya micnya bohongan aja, mungkin pulpen langsung digini, itulah caranya. Jadi selain materi yang sudah cukup, harus kita asah di situ. Cara penyampaian suaranya juga harus lebih rileks sambil tersenyum, jangan lupa. Terus latihan rutin itu penting. Itulah tips untuk menekan kegrogian kita tampil di depan umum. Baik, berarti intinya itu relax dan memperdalam materi kita dulu. Nah, juga kita latihan secara terus-menerus biar tidak gugup saat berbicara di depan umum. Iya, Lis, itu harus diperhatikan ya. Baik, terima kasih ya. Nah, Mbak Iva, saya mewakili para pelajar khususnya kalian MPLB. Ada pertanyaan terakhir nih Mbak Iva. Boleh. Kira-kira apa saja sih manfaat yang dapat diambil dari mempelajari public speaking? Baik, Devita, terima kasih, pertanyaan bagus. Kenapa sih kita latihan public speaking? Termasuk latihan ya, kita podcast bersama gitu. Apa sih gunanya Mbak Iva? Yang pastinya kita pasti lebih pandai lagi bertutur kata ya, tampil di muka umum, mentalnya lebih terjaga lagi, lebih oke tampilnya. Nah itulah garis bawahnya melatih public speaking untuk tampil di muka umum itu lebih pede lagi gitu. Karena kan namanya makhluk sosial pasti berinteraksi dengan orang lain. Ya, jadi untuk public speaking itu sangat digunakan dalam segi apapun, dalam hal apapun. Misalnya dalam bekerja, tujuannya banyak yang tadi pengusaha sukses itu pasti berhubungan dengan orang lain, dengan klien. Misal sekretaris yang handal, nah itu juga nanti ada interaksi dengan klien. Jadi semuanya itu karena kita makhluk sosial berinteraksi dengan makhluk yang lain, maka dari itu kita harus pandai dalam hal public speaking ya, supaya lebih tampil lebih percaya diri lagi dan pastinya menambah pendapatan kita. Karena apa? Kalau kita pinter misalnya kayak Mbak Iva, Mbak aku ngejob ini pasti banyak cuan yang masuk gitu kan, itu menambah juga dalam hal mencari rezeki kita gitu. Devita. Baik, berarti mempelajari public speaking ini satu
hal yang sangat penting sekali. Oh, penting, penting. Karena pasti sangat berguna untuk masa depan kamu ya. Sekali. Apalagi kita ini masih dalam belajar, itu kita juga harus mempelajari public speaking untuk kita terjun di dunia kerja nanti. Iya, setuju Lilis. Baik sahabat SFM, untuk statement terakhir, mari kita dengarkan closing dari narasumber SFM Blora, yaitu Mbak Iva. Silakan Mbak Iva. Baik, terima kasih Lilis, Devita, dan pendengar Radio XFM semuanya ya yang sudah mendengarkan podcast kita di kesempatan siang hari ini. Public speaking bukan hanya sekedar berbicara di depan umum saja ya. Agar apa yang disampaikan terdengar audiens, Anda harus tahu bagaimana menyampaikannya dengan cara yang mudah diterima dan pastinya lebih menarik lagi dalam hal penyampaiannya. Nah, untuk melakukannya kita akan dituntut untuk berpikir lebih kritis, memperbanyak wawasan. Disinilah kemampuan berpikir kritis akan terus diasah kalau kita berlatih di public speaking. Maka dari itu ya perluas dengan terus mau belajar ya, karena yang nomor satu tuh niatnya niat belajar ya. Yang lainnya kalau kita berniat baik, insya Allah hasilnya juga maksimal. Gitu Lilis dan kita. Sahabat SFM, saya mewakili para pelajar nih, jangan malas untuk selalu belajar dan mencoba. Karena sejatinya orang yang sukses bukan orang yang pintar, tetapi orang yang selalu belajar dan terus mencoba. Setuju. Baik, public speaking menurut saya sangat penting karena memiliki banyak manfaat ya. Seperti berani berbicara di depan umum, lebih percaya diri, melatih kemampuan yang nantinya pastinya berguna di masa depan ya. Oke. Saya Lilis dan saya Devita serta rekan kami Mbak Iva pamit undur diri. Terima kasih.